Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pingin Tahu Aja, tempat membahas pengetahuan yang mungkin kalian belum tahu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai usaha sablon digital. Usaha sablon digital masih menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Untuk bisa memulainya haruslah paham dan mempelajari tahapan serta persiapan yang harus dilakukan. Misalnya tentang metode penyablonannya, berapa modal yang harus dikeluarkan, dan jenis sablon apa saja yang baik. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memulai bisnis dari sablon digital ini. Oke, yang pertama itu kita harus memahami teknik sablon. Jadi pada saat mulai melakukan usaha, apalagi yang berhubungan dengan sablon ya, maka harus kita pahami teknik-tekniknya. Ada berbagai macam teknik penyablonan secara digital untuk sablon kaos, seperti sablon DTG, sablon polyflex, sablon digital printing, Sublime ya. Jadi sablon DTG ini itu untuk sablon kaos dengan banyak warna. Jadi prosesnya itu di print gitu ya, langsung dari mesin DTG-nya itu. Untuk sablon polyflex-nya itu cocok untuk sablon di kaos polos dengan satu warna. Kemudian sablon digital printing Sublime untuk pembuatan jersey ya, biasanya jersey printing gitu ya. Jadi pasalnya teknik sablon yang kita pahami tersebut akan menjadi modal saat menjalankan bisnis yang kita lakukan. Apalagi sablon digital dibutuhkan ketelitian dalam memulainya agar hasil maksimal. Teknik sablon ini juga bisa diambil mana yang paling mudah dan biaya produksinya yang lebih rendah. Yang kedua adalah perhitungan biaya usahanya ya. Jadi selanjutnya untuk memulai usaha sablon digital maka dilakukan perhitungan biaya usaha, di mana biaya tersebut harus sesuai dengan perhitungan dari modal awal, apa aja yang dibutuhkan dan biaya lainnya. Misalnya saja berapa biaya peralatan, modal bahan, hingga sewa tempat untuk usaha sablon digital ini ya. Biasanya yang paling sering diperhatikan itu adalah biaya produksinya, seperti harga kaos itu berapa, kemudian estimasi penyablonannya berapa. Ini akan dihitung sebagai harga jual kaosnya ketika sudah disablon digital. Dengan begitu para konsumen akan mudah dapat memilih yang ada pada layanan sablon digitalnya. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, kita harus menyiapkan peralatan sablon ya. Ini sangat penting sekali ya. Kalau nggak ada alat, kita bagaimana untuk memulai usahanya. Jadi penting untuk paham dari peralatan sablon apa saja yang perlu dipersiapkan. Misalnya saja mesin print, kemudian alat cetak, alat hot press ya kan, terus pewarna sablon dan sebagainya ya, dengan menyediakan penunjang untuk menghasilkan sablon digital. Jadi peralatan ini merupakan bagian awal juga untuk memulai usaha sablon yang kita lakukan. Ada beberapa alat penting yang harus dimiliki seperti mesin printer. Ada juga alat penunjang lainnya yang memang harus ada ketika memulai sablon digital ini. Jika peralatan yang dimiliki sudah lengkap, maka bisa memaksimalkan usahanya untuk lancar dalam memulai usaha sablon digital. Yang keempat itu kita harus melakukan pemasaran ya, atau promosi ya. Jadi hal penting yang harus dilakukan adalah mengadakan promosi dari usaha sablon digital ini. Untuk awal bisa dengan mempromosikan via ke teman-teman dan juga jaringan rekan kerja atau ke tetangga. Kemudian juga bisa untuk bikin iklan bisnis secara online itu ya, seperti pasarkan via media sosial kayak Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya ya.
Kemudian juga buat website ya dengan SEO atau iklan Google Ads, atau perlu bikin channel YouTube juga ya, itu sebagai sarana menarik konsumen juga ya. Jadi jika ingin lebih maksimal lagi bisa pasang reklame banner ya, yang gede ya kalau perlu ya. Untuk mempromosikan usaha tersebut itu untuk yang offline ya, offline-nya di tempat yang kalian tentukan ya, itu bisa dipasang di tempat yang orang sering lihat. Dengan begitu banyak yang mengetahui usaha yang sedang dilakukan tersebut, apalagi jika desainnya itu sangat menarik ya dan bisa memikat. Jadi konsumen dengan melihat saja udah langsung penasaran ya, wah ini kayaknya bagus nih, wah coba pesan di sini gitu ya. Itu juga akan konsumen akan semakin tertarik dan penasaran dengan sablon digital yang kalian buat. Oke, yang kelima ini kita harus bisa memilih tempat usaha sablon digital yang tempatnya strategis ya. Jadi persiapan selanjutnya itu kita menyiapkan tempat yang strategis, di mana tempat tersebut memerlukan biaya, maka persiapan tempat juga akan berhubungan dengan modal usahanya. Jadi kalau tempatnya bagus, besar, di pinggir jalan atau banyak orang yang lihat, itu kemungkinan akan menambah modal juga ya, karena biayanya juga nggak sedikit ya kalau untuk tempatnya. Kalau misalkan kita bisa memaksimalkan tempat yang kecil, murah, kita mungkin memaksimalkannya dengan promosinya yang tadi saya jelaskan di promosi ini juga. Jadi tentunya bisa dijangkau ya banyak orang ya kalau misalkan tempat kita itu strategis. Tempat strategis juga biasanya terletak di jalan raya ya, itu kebanyakan itu. Jadi orang yang lewat tuh bisa mudah dengan melihat dan banyak ya yang dilihat ya. Oke, mungkin segitu aja ya hal utama yang harus kita perhatikan untuk mencoba membuka usaha sablon digital ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah kita harus memahami teknik penyablonannya. Kemudian itu dari perhitungan biayanya, modal kita ini berapa, kemudian alatnya cukup untuk membeli beberapa alat apa aja, kemudian persiapan dari peralatannya itu yang utama-utama aja dulu. Kemudian lakukan promosi juga sangat penting ya untuk menarik pelanggan ya. Dan kemudian untuk yang secara offline itu tempat harus yang strategis ya, karena ini penting sekali ya untuk bisa konsumen kunjungi ya. Oke, semoga bermanfaat. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.